Bagaimana kita dianukan itu? Kalau namanya khianat, itu kalau dulunya teman, dulunya memang mengakui dia di via Belanda, kemudian beralih kepada Jepang. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta itu bukan begitu. Dan Bung Karno, Bung Hatta itu berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain, seperti Jayadiningrat, seperti Supomo, seperti Wiranata Kusuma, bukan pegawai Jepang. Juga berbeda dengan Sukarni, Khairul Saleh itu pegawai Jepang itu. Tapi Bung Karno, Bung Hatta bukan pegawai Jepang. Itu khusus. Artinya punya pangkat-pangkat di Jepang itu. Ada kepangkat Gyosai, Sukai, Chusakai, dan segala macam itu. Ini zaman itu. Pada waktu Tojo datang ke Indonesia tahun 43, Bung Karno juga meminta supaya Indonesia dimerdekakan seperti Burma dan Filipina, tapi ditolak. Yang diberikan hanya ikut serta dalam pemerintahan. Itu. Tetapi untuk menghibur tanda kutip Bung Karno dan Bung Hatta, beliau diundang ke Tokyo dan kemudian diberikan bintang suci ini. Tetapi meskipun diberikan bintang suci itu juga perjuangannya tetap dilakukan. Seperti saya kemukakan itu, tetap mendesak terus-menerus supaya diberi kemerdekaan. Pada waktu Koiso memberikan janjinya bulan September 1944, Sekutu itu sudah menduduki Biak di Papua. Dan di front barat itu D-Day, penyerbuan Eisenhower Crusade to Europe itu kan tanggal 4 Juni tahun 44. Paris sudah diduduki, baru terasa bahwa Jepang ini merasa perlu mendapat bantuan lebih besar dari rakyat Indonesia. Sebab itu dia memberikan janji. Jadi bukan kebaikan Jepang, janji itu diberikan karena memang sudah terdesak. Meskipun sudah berjanji pada tanggal 7 Oktober, itu 7 September tahun 44, tapi pelaksanaannya juga masih lambat sekali. Tanggal seperti siput, kata beberapa penulis itu, dan banyak juga sampai juga tidak sabaran sampai terjadi pemberontakan peta di Blitar tanggal 13-14 Februari tahun 45. Baru dijanjikan akan didirikan BPUPK dan Akademi Pemerintahan itu. Jadi tanggal 1 Maret 1945 itu bukan berdirinya BPUPK. Itu janji dari Seiko Shikikang pada waktu itu, Kumakichi Harada, kepada Indonesia, kepada penduduk Indonesia. Nah, ini perlu saya kemukakan karena juga buku-buku referensi termasuk Nugroho juga salah, juga
termasuk Keihin, termasuk semuanya itu yang mengira bahwa termasuk Adnan Buyung Nasution yang mengira pendiriannya itu 1 Maret. Itu baru janji itu. Dan yang memenuhi janji itu juga bukan Kumaki Chiharada seperti yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto, tetapi sudah diganti oleh Moichiro Nagano. Jadi Saiko Shikikan berikutnya itu pada bulan April. Kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Karena Jepang sudah sangat terdesak. Jadi sudah sangat terdesak pada pada hari-hari itu. Bahkan Okinawa sudah diserang. Jadi jadi Manila, Filipina sudah dibebaskan. Jadi sudah dekat sekali itu bulan tanggal berdirinya BPUPK itu. Nah, pada waktu itu pun Jepang masih memakai istilah-istilah yang belum menunjukkan hal itu. Jadi masih istilah To-Indo untuk daerah Hindia Belanda. Dia belum memakai istilah Indonesia. Masih memakai istilah Maraigo, jadi Melayu. Bahasa Melayu itu bukan memakai bahasa Indonesia. Jadi pada bulan setelah berdirinya BPUPK pada akhir April itu, Bung Karno memerlukan pergi ke Indonesia bagian timur untuk menegaskan bahwa supaya ini akan meliputi seluruh Indonesia. Jadi Jepang tetap masih memegang bahwa yang dimerdekakan itu Pulau Jawa dulu, baru ikut pada pulau-pulau yang lain. Jadi janji Koiso itu kan janji untuk Pulau Jawa. Pulau Jawa dulu, baru untuk janji lain. Bukan saja orang Jepang, tapi juga pemimpin raja-raja di Indonesia bagian timur itu juga belum tegas-tegas mau menyatakan bahwa bergabung kepada seluruh Indonesia, termasuk masih dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Andi Mapanyuki dan selanjutnya itu. Andi Mapanyuki Raja Bone 12. Jadi BPUPK bersidang pada tanggal 29, dibuka pada tanggal 28, itu Jerman sudah jatuh, Okinawa sudah jatuh. Jadi tadi bulan April itu pergantian itu, Koiso juga sudah diganti oleh Suzuki. Jadi sudah jatuh itu. Jadi sama sekali, jadi kalau belum sampai betul-betul kalah, Jepang itu belum mau memberikan kemerdekaan. Baru pada setelah itu semuanya itu, pada tanggal 18 Agustus, tanggal 7 Agustus mengiyakan, dan pada tanggal 9 Agustus 3 orang pemimpin kita, Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, Ketua BPUPK, itu diundang ke Dalat, Saigon. Pada waktu itu
seluruh ruang udara antara Jakarta Saigon itu sudah dikuasai oleh sekutu. Borneo, Sandakan, di Borneo Utara itu sudah diduduki sekutu. Renggun sudah diduduki sekutu, Burma. Jadi bersebelahan dengan Vietnam kan Burma itu. Kalau Thailand itu juga memang bukan itu, tapi Thailand juga netral, tapi itu masih di bawah Jepang juga itu. Jadi hal ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dari pemimpin-pemimpin kita, dan itu juga menunjukkan kekurang pantasan ucapan dari pemuda-pemuda yang menganggap bahwa kurang berani, apa Syahrir apa nggak berani. Itu pemimpin-pemimpin pada waktu itu berani fisik maupun berani bertanggung jawab secara rohani, mental itu.